Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah huwa ahkamul hakimin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mursalu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Min 1 Batam, Bapak Rosmardi SPD. Beliau ini dulu tamatan IKIP Pak ya, di Padang Pak ya, sama-sama di Padang kami dulu ya. Kemudian Dewan Guru Majelis Guru juga saya hormati. Ada sahabat-sahabat saya di sini, Pak Ahmad Yahudin. Beliau ini ustadz juga ini ya, tapi karena dia orang dalam, dicarilah yang di luar. Sebenarnya tenaga dalam ini kuat daripada tenaga luar sebenarnya. Ada juga Pak Amiruddin ya, beliau ini juga dewan juri, sama-sama juri kami di STQ yang sudah ditutup tadi malam. Ada juga Pak Samsudin Sumir ya. Terima kasih Pak Sam yang sudah mengundang saya ke sini. Ada juga Ibu Asmarani, mana Bu Asmarani? Ada. Pokoknya semuanya saya hormati. Kemudian juga Ibu Komite yang mewakili Pak Rike Sorihen tadi juga saya hormati. Anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau saya ceramah di depan anak-anak, saya punya aturan. Aturannya begini: siapa yang bersuara, siapa yang duduknya tidak sopan, siapa yang ngobrol-ngobrol dengan temannya, itu saya panggil ke depan. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau ada anak-anak kita yang duduknya kurang sopan, bersuara, colek-colekan dengan temannya, kasih tahu saya. Alhamdulillah. Nanti kita suruh dia ke depan, kita suruh dia berceramah di sini. Bicara tentang Isra dan Mi'raj, ini dia. Kita tentang Isra dan Mi'raj. Saya materinya cerita aja ya. Tidak usah ilmiah-ilmiah. Sesuai dengan tingkat pemikiran kalian. Isra Mi'raj itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu dimulai dari tantangan yang dihadapi oleh Nabi kita. Sudah lebih kurang 10 tahun dia di Makkah berdakwah. Berat dakwahnya itu, dicaci maki, dibilang gila. Dan pada puncaknya adalah kematian, kewafatan daripada pamannya. Di 10 kenabian, tahun 10 kenabian itu pamannya wafat. Nama pamannya itu Abu Thalib. Dari kecil dibesarkan sampai berdakwah dibantu oleh Abu Thalib. Tiba-tiba meninggal. Semakinlah orang-orang kafir Quraisy itu pandang enteng kepada Nabi kita. Diintimidasi. 3 hari sesudah itu wafat pula istrinya yang bernama Siti Khadijah, istri solehah. Ada lagu Roma Irama itu, mau dengar? Hanya istri yang solehah yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Allahu Akbar.
Mudah-mudahan ibu kalian ibu yang soleh, amin. Wafat, bertambahlah penderitaan Rasul sehingga terkenalah pada waktu itu dengan Hasmul Husni. Tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Sedih betul Rasul. Semakin menjadi tekanan orang-orang kafir pada waktu itu. Sampai-sampai Rasul tidak tahan lagi untuk tinggal di Makkah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi sesudah Ramadan itu masuk Syawal, di Syawal itu berangkatlah beliau ke Taif bersama Zaid bin Harithah, pembantunya. Yuk Zaid, Mekah sudah tidak kondusif, kita berangkat ke Taif. Orang Taif baik-baik kayaknya, orangnya lemah lembut, barangkali dakwah kita akan diterima di sana. Berangkat. Ada sekitar 60 km itu jaraknya dari Makkah ke Taif itu. Sesampai di Taif, pertamanya memang diterima baik-baik. Silakan Muhammad, silakan sampaikan apa yang menjadi masalah. 10 hari beliau di situ. Kemudian ada sebuah keputusan dari adat mereka, orang suku yang ada di sana. Mereka mengatakan, Muhammad, nanti kita ngumpul di satu tempat, di situ kita sampaikanlah semuanya. Ya, itu Banu Thaqif itu. Mengumpul pada hari yang ditentukan itu. Lalu disampaikan oleh Rasulullah apa yang menjadi maksud dan tujuannya, dan kemudian direspon oleh mereka. Apa respon mereka itu? Muhammad, kau pergilah dari sini, ajaranmu itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan ajaran agama kami yang terdahulu. Akhirnya Nabi dilempar, dicaci maki, dilempar, akhirnya Nabi berdarah-darah. Tahu darah? Apa warnanya? Ada warna biru? Kenapa dibilang berdarah biru? Oh, karena pakai baju biru. Akhirnya Nabi kita itu pergilah kembali ke arah Makkah. Pulang. Di jalan dia singgah di sebuah kebun. Kebun Utbah. Ya. Utbah, kemudian anak daripada Rabi'ah. Nah, dia itu belum Islam. Di kebun itu Rasul duduk. Datanglah Adas, pembantu daripada Utbah ini. Utbah, tengok itu orang berdarah-darah itu. Kasihan dia. Kasih dia buah anggur. Akhirnya Adas ini kasih anggur kepada Nabi. Dia lihat Nabi kita ini berdarah. Kasihan nih orang ya, kecapean lagi. Dan hebatnya pada waktu itu, Nabi kita itu membaca basmalah waktu dia makan anggur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Adas ini kaget. Udah beribu orang lewat di sini makan anggur di tempat ini, nggak ada yang kayak begini. Ini aneh, ini orang siapa ya? Kok bacaannya lain? Ada bacaannya sebelum makannya. Akhirnya Adas bertanya kepada Rasulullah, wahai Tuan, siapa Tuan yang sebenarnya? Saya Rasulullah, saya utusan Allah. Masa iya? Mulai Adas bertanya lagi, kalau Anda itu adalah utusan Allah, coba ceritakan sejarah Nabi Yunus. Karena Adas ini pernah diceritakan oleh ayahnya tentang sejarah Nabi Yunus. Diceritakanlah oleh Rasul tentang sejarah Nabi Yunus secara detail. Pada akhirnya Adas mengatakan, memang benar Anda adalah Rasul, karena cerita Anda itu sesuai dengan cerita apa yang disampaikan oleh ayah saya. Akhirnya Adas itu masuk Islam. Satu masuk Islam. Gara-gara baca basmalah saja. Bismillah. Kalau mau makan, baca bismillah. Dan sesudah makan,
Alhamdulillah. Itu. Jadi kalau kita mau makan, baca Bismillah paling tidak. Kalau anak min nggak perlu lagi lah saya ajarin itu. Karena apa? Memang backgroundnya mereka di situ. Ya. Selanjutnya Rasul berangkat dari kebun itu, terus di dekat Gunung Taif dia singgah di suatu pohon di situ. Dia berteduh dan berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh berat perjuangan saya ini ya Allah. Panjang doa Rasulullah SAW itu, pada akhirnya doanya diijabah oleh Allah dengan mendatangkan penghuni Gunung Taif itu di situ. Penjaga Gunung Taif itu datang kepada Rasulullah, malaikat penjaga Gunung Taif. Ya Rasulullah, berikan izin kepada saya untuk mengangkat gunung ini lalu kelemparkan kepada mereka yang kafir itu. Apa jawaban Nabi? Saya diutus bukan untuk menzolimin orang. Saya hanya meminta kepada Allah adanya suatu generasi mereka yang sujud, yang bertaubat, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya enggak jadi. Ya, enggak jadi malaikat itu melemparkan gunung Taif itu. Sesudah itu berangkat Rasul, sampailah ke Makkah. Sampai di Makkah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik Makkah itu mencibiri Rasul kita. Muhammad, kan apa kami bilang? Ajaranmu itu gak benar. Di sini kamu tidak diterima, di Taif kamu juga tidak diterima. Ya, udahlah, tinggalkan saja ajaranmu itu. Kembali kepada ajaran nenek moyangmu. Itulah yang diderita Rasul, cemooh bertambah-tambah, sampai akhirnya di bulan bulan Rajab, 27 Rajab tahun 11 kenabian, Rasul itu sedang duduk di dekat Ka'bah, dia bermunajat. Ketika itulah datang seekor buruk. Tahu buruk? Buruk itu seperti kuda. Tahu kuda? Warnanya putih. Besarnya lebih besar dari bagol, ya, lebih besar daripada keledai. Antara keledai dengan bagol. Bagol itu tahu? Tidak. Nggak tahu kalian tuh. Bagol itu peranakan antara kuda dengan himar. Tahu himar? Tahu. Nggak tahu kan? Keledai. Nah, keledai itu kawin dengan kuda. Kudanya kuda jantan, betinanya betina keledai. Kawin. Nah, anaknya itu menjadi bagol. Ya. Dia tidak besar daripada kuda, tapi lebih besar daripada induknya yang betina itu. Dia datang, bro, langsung dicercahkan perutnya itu ke tanah. Ini isyarat. Rasul langsung berdiri, kemudian naik. Begitu dia naik, sekali melangkah, sejauh mata memandang kecepatannya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berangkat sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu ini buruk ditambatkan oleh Rasul ke tiang masjid. Jadi rupanya ada tali juga di sana, di masjid itu, diikat lehernya, ya, buruk itu. Jadi tidak ada istilahnya buruk itu menyerupai manusia. Kan ada orang kalau bikin gambar buruk itu ada kepalanya kepala wanita cantik. Betul tidak? Kalian kalau lihat itu nanti ini buruk kepalanya kepala orang wanita cantik, itu adalah Israeliat. Itu ada tambahkan di tiang masjid itu, dia masuk ke dalam masjid.
Begitu dia mau datang ke dalam masjid itu, sudah datang Jibril dari dalam. Wahai Muhammad, dia membawa 2 minuman. Di tangan kanannya ada susu, di tangan kirinya ada yang namanya khamar, minuman keras. Minuman keras, miras, apapun jenisnya. Nah, kan gitu tuh. Kalau nggak ngantuk kalian nanti ya. Lalu Rasul mengambil, apa yang diambil oleh Rasul itu? Yang diambilnya adalah susu. Sebab di zaman itu khamar itu sangat terhormat. Apabila seseorang menyuguhkan minuman keras pada orang lain, orang itu benar-benar suatu penghormatan bagi dia. Beda dengan susu. Susu itu dianggap hal yang biasa. Nah ini, geser dulu nak. Ya geser. Nanti kepanasan nanti. Anda sudah memilih yang fitrah. Ya. Rasul masuk ke dalam, dia sholat 2 rakaat. Kemudian keluar, sesudah keluar itu barulah berangkat Mi'raj. Tadi Isra. Isra itu artinya adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu berangkat ke langit. Dari Masjidil Aqsa berangkat ke langit. Dengan siapa berangkat ke langit? Dengan Jibril. Karena kecepatan buruk itu tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan kecepatan Jibril. Begitu berangkat sampai ke langit yang pertama. Begitu di langit pertama diketok pintu. Rupanya langit itu punya pintu. Assalamualaikum. Siapa yang menjawab di dalam? Nabi Adam, benar. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Jibril. Siapa yang bersama Anda? Utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka pintu, masuklah, bertemu dengan Nabi Adam. Sesudah itu berangkat ke langit yang kedua. Bertemu dengan siapa? Nah, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Isa itu memang orangnya ganteng. Ya, seganteng Pak Riyauddin. Ada jenggotnya juga. Sesudah langit kedua masuk ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Orangnya itu lebih ganteng lagi. Seganteng saya. Maluin aja. Kemudian berangkat ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Berangkat ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam bertemu dengan Nabi. Nah, di sini masalahnya. Ada hadis yang menceritakan bertemu dengan Nabi yang langit keenam itu adalah Nabi Ibrahim. Tapi ada hadis yang menceritakan yang keenam itu Nabi Musa. Kenapa? Alasannya nanti kelihatan ketika terjadinya dispensasi sholat, bolak-baliknya Nabi turun ke langit, tak mungkinlah Nabi Ibrahim dilangkah-langkahi terus. Jadi oleh sebab itu saya yakin bahwa di langit yang ke-6 itu adalah Ibrahim alaihissalam. Kemudian di langit yang ke-7 baru Musa alaihissalam. Konsep menghafalnya ayyihim. Nah, ini apa tuh ayyihim itu? Adam, Isa, Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Ibrahim, Musa. Itu. Nah, pada akhirnya sampailah Rasul ke langit yang ke-7 dan kemudian melewati lapisan berikutnya. Apa lapisan berikutnya? Kursiullah. Sesudah kursiullah itu suatu lapisan yang tebalnya sama dengan antara langit dengan langit, 500 tahun perjalanan. Ya. Sesudah kursiullah ini
baru masuk lapisan yang namanya